Disalahgunakan oleh pasangan muda-mudi berbuat mesum. Saudara, video muda-mudi bermesraan di depan publik di sebuah taman. Video mesum pasangan muda-mudi Aksi bejat seorang dosen yang melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya. Gimana ya, kayak kita jadi sebagai orang tua baru itu ngerasa itu tuh ancaman ya. Tindakan yang saya lakukan adalah saya akan menikahkan. Nah, kalaupun nanti kebobolan dalam artian saya kecolongan dalam karena ada tindakan seperti itu, ya kan, maka yang akan saya lakukan adalah sekali lagi saya akan pertama, ya kan, ya, memberikan pengarahan. Kedua, ini yang sangat ekstrim. Bila diperlukan, ya kan, bila diperlukan, maka tentu akan ada konsekuensi bahkan mungkin secara fisik. Karena sebagai orang itu tentu punya hak dan kewajiban untuk mengarahkan anaknya ke jalan yang benar dengan berbagai cara. Sebagai orang tua, terus terang, saya tidak bisa berhenti khawatir tentang masa depan anak. Berbagai berita buruk mulai dari kasus kesehatan seperti remaja yang harus cuci darah, bullying yang memakan korban, depresi, hingga gaya pacaran yang mengkhawatirkan menjadi sumber kecemasan baru bagi saya. Saya tidak ingin menjadi sosok yang kolot dan strict. Saya tidak ingin melarang dia berpacaran jika telah tiba saatnya. Namun di sisi lain, saya juga tidak ingin anak saya kebablasan. Hal inilah yang membuat saya ingin belajar. Sebetulnya, remaja ini sosok yang seperti apa? Dan adakah cara agar anak saya nantinya tidak melakukan perilaku seksual beresiko? Saya mendatangi beberapa akademisi untuk mengetahui sebenarnya apa saja masalah yang sering dihadapi remaja. Pertama, saya bertemu dengan psikolog klinis yang sudah sering menangani klien usia remaja. Beberapa masalah itu yang datang atau mungkin yang saya tangani itu terkait dengan problem sehari-hari seperti masalah penyesuaian itu dengan teman sebaya, dengan dosen atau bahkan dengan pacar, dan juga yang akhir-akhir ini sering saya tangani itu adalah perilaku resiko. Jadi perilaku resiko itu beberapa kali terkait dengan perilaku self-harm, kemudian ada suicide ideation, ada yang suicide attempt, sampai perilaku seksual resiko juga. Kalau beberapa kali yang datang ke saya itu lebih pada perasaan menyesal atau perasaan merasa bersalah gitu ya setelah melakukan perilaku seksual beresiko tersebut. Dari penjelasan tersebut, sepertinya benar bahwa memang masalah terkait perilaku seksual beresiko cukup umum terjadi di kalangan remaja. Oleh karena itu, saya memulai proses belajar ini dengan mengetahui hal yang paling dasar, yakni apa sih yang dimaksud dengan perilaku seksual beresiko dan mengapa remaja rentan melakukannya. Seringkali kalau kita ngomongin soal perilaku seksual beresiko, kita langsung ke intercourse atau hubungan seksual. Padahal ada sebelum-sebelumnya. Misalnya perasaan seksual, jadi yang mulai naksir, itu kan gak mungkin tiba-tiba intercourse, gak mungkin tiba-tiba hubungan seksual tanpa adanya itu gitu. Jadi perilaku seksual itu sendiri kan sebetulnya merupakan suatu kondisi di mana seseorang itu melakukan berbagai macam tindakan atau perilaku yang terkait dengan seksualitas. Nah, dianggap atau disebut sebagai perilaku seksual beresiko sebenarnya karena melihat dampaknya gitu ya. Perilaku seksual dianggap beresiko apabila dia ini memiliki dampak terhadap kondisi fisik ya, misalnya ada terjadi misalnya kehamilan di luar
pernikahan gitu ya pada remaja gitu ya, kehamilan pada remaja ini kan bisa berdampak secara fisik gitu ya. Dampak dari perilaku seksual itu sendiri terhadap misalnya ada penyakit-penyakit tertentu yang bisa muncul gitu ya, seperti tertular perilaku penyakit penular seksual seperti itu. Jadi kita melihat apakah perilaku seksual itu beresiko atau tidak, itu kita melihat dampaknya terhadap yang melakukan perilaku seksual tersebut gitu. Kalau di remaja, kalau di psikologi kita kenal dia mencapai tahap perkembangan berpikir yang paling tinggi. Jadi dia mampu berpikir abstrak. Makanya kalau di sekolahan, kalau remaja itu mulainya kalau kurang lebih usianya 12-an, 11-12 sampai ke 18-an, mereka sudah mulai bisa berpikir abstrak. Makanya pelajaran-pelajaran kayak kimia, fisika nggak adanya di SD, adanya di SMP. Terus satu lagi sosial emosi, mereka sudah mulai mencari identitas, sudah mulai tahu nih saya mau jadi apa gitu. Jadi itu yang terjadi. Dengan adanya perubahan-perubahan ini membuat mereka merasa mereka mampu menghadapi berbagai situasi dengan pemikiran idealnya. Nah, itulah yang salah satu penyebab kenapa mereka mengambil perilaku beresiko gitu. Karena mereka merasa bahwa yang terjadi itu saya bisa tangani, saya bisa atasi gitu. Oke, jadi kan kalau remaja itu kan sebetulnya masa peralihan ya, disebutnya adalah masa peralihan antara masa kanak-kanak dengan dewasa gitu ya. Dari segi fisiknya sudah ada perubahan-perubahan yang signifikan, terutama terkait dengan organ reproduksinya gitu ya. Pada masa puber misalnya laki-laki itu berkembang gitu ya terkait dengan organ reproduksinya, begitu juga dengan perempuan. Tetapi perkembangan yang pesat ini itu seringkali tidak disertai juga dengan perubahan secara kognitif misalnya, atau perubahan secara sosio-emosionalnya. Terus juga pengaruh teman ya. Remaja ini kan suatu fase di mana mereka ini merasa bahwa teman itu merupakan bagian yang signifikan dalam kehidupan mereka. Sehingga apa yang diomongin teman, apa yang dilakukan sama teman gitu ya, itu cenderung jauh lebih dipercaya dibandingkan dengan yang dikasih tahu sama orang tua misalnya. Sehingga kalau misalnya temannya melakukan ini, dia juga akhirnya pengen gitu juga. Temennya pacaran, ciuman, dia pengen kayak gitu juga misalnya. Kalau ngomong soal remaja dan kemungkinan mereka untuk terlibat perilaku-perilaku beresiko, tidak hanya tentang seksual ya, misalnya ngebut-ngebutan motor, mereka tuh dikatakan lebih rentan. Asumsi itu berdasarkan kondisi fisiologis bahwa di otak mereka prefrontal cortex-nya atau bagian yang biasa kita gunakan untuk reasoning, logis dan lain-lain itu belum sempurna. Tapi sebetulnya kalau kita berkaca pada banyaknya studi yang mempelajari itu, hasilnya itu tidak mutlak. Ada beberapa studi yang bahkan mengatakan remaja itu logis kok, bahkan lebih logis daripada mereka yang sudah masuk ke usia dewasa. Tapi ada juga studi yang mengatakan bahwa kemampuan untuk menakar konsekuensi dari sebuah aksi itu berkembang seperti huruf U. Artinya saat mereka anak-anak itu mereka paham. Jadi anak umur 5 tahun itu kan paham kalau mereka tidak hati-hati itu mereka akan jatuh dan lain-lain. Kadang adikmu sudah takut melompat karena dia paham konsekuensinya, dia bisa jatuh. Nah, kemampuan itu menurun saat usia remaja dan akan naik lagi saat mereka dewasa. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi ada juga studi yang mengatakan tidak seperti itu. Remaja itu adalah makhluk yang logis, makhluk yang paham akan konsekuensi dan resiko dari tindakannya. Jadi kalau kita ngomong soal perilaku seksual beresiko, mereka yang tetap melakukan itu bukan berarti mereka nggak tahu resikonya itu akan tertular penyakit misalnya, bisa hamil di luar nikah misalnya. Tidak selalu seperti itu kondisinya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau mereka adalah makhluk-makhluk yang cerdas, makhluk-makhluk yang logis, makhluk-makhluk yang paham akan resiko dari sebuah tindakan, kenapa Mbak mereka tetap melakukan hal yang seperti itu? Kan gitu. Jadi untuk orang tua mungkin ada studi yang bisa kita rujuk. Mereka ini memang logis, tapi berada dalam dunia di mana penerimaan social interaction, interaksi sosial, penerimaan sosial itu adalah mata uang yang utama bagi remaja.
Kekayaan mereka itu ya punya teman banyak, popularitas, penerimaan dari peer groupnya. Nah itu yang disinyalir oleh para peneliti sebagai faktor yang membuat mereka akhirnya memilih melakukan hal-hal yang tidak logis atau hal-hal yang sangat beresiko, padahal mereka tahu akibatnya buruk. Jadi gampangannya mereka tahu konsekuensinya, tapi kalau mereka hidup dalam sebuah kolam yang mengatakan hal yang beresiko itu keren, hal yang beresiko itu membuat mereka mendapatkan teman, itu akan tetap mereka lakukan. Mungkin salah satu yang perlu diawali adalah membicarakan soal sebelum-sebelumnya. Jadi langkah apa saja sih tahapan-tahapan sebelum ke akhirnya ke perilaku seksual yang beresiko. Sehingga nantinya dengan dia punya gambaran umum saat dia harus mengambil keputusan, saya mau melakukan hubungan seks bebas atau tidak, dia punya tahu konsekuensinya apa gitu. Mungkin saya cerita dari kasus dulu, bisa nggak? Saya terakhir ketemu kasus di mana seorang ibu yang panik karena anak laki-lakinya yang kelas 7 itu dia menemukan di kamar anaknya itu banyak tisu gitu. Ternyata anak laki-laki itu mulai melakukan masturbasi. Dulu beberapa tahun ini kan masa-masa sekolah online. Sekolah online sehingga si ibu tidak cek laptopnya anaknya. Nah, anaknya dapat informasi dari itu. Nah, dengan begitu, dengan panik akhirnya anaknya dimarahi. Yang terjadi adalah hubungannya jadi tidak baik. Mungkin yang pertama yang kalau saya mau jadi tempat sharing si anak, pertama kali harus tahu dulu dari sis POV ya, kalau sekarang anak sekarang bilangnya ya, point of view si anak, sudut pandang si anak, mengenal hubungan seksual itu seperti apa sih, perasaan yang dia punya seperti apa sih gitu. Jadi bentuknya adalah kita pengen tahu dulu dari sisi si anaknya, si remajanya itu. Karena kalau misalnya dari sudut pandang si ibu akhirnya panik dan seterusnya, anaknya akan makin tertutup dan sesuatu dan makin melarang. Semakin dilarang biasanya semakin dilakukan gitu, semakin penasaran semakin dilakukan sehingga dia tidak terbuka, sehingga perilaku beresikonya makin bisa bertambah nih. Bedanya Indonesia sama Barat adalah kalau di kita sisi agama itu kental, jadi bagi saya daripada dipisahkan mendingan disatukan gitu loh. Disatukan jadi si anak juga tahu value, nilai-nilai yang mau ditanamkan orang tua ke anaknya gimana. Nah, ngobrolnya harus cari waktu di mana pikirannya tenang, pikirannya dingin gitu. Karena kalau sudah emosi nggak bisa berpikir jernih gitu kan. Dia bisa mendampingi si anak bahwa kalaupun dia dapat konsekuensinya, si orang tua akan tetap ada di situ gitu. Yang pertama ya tadi itu bahwa dia bisa mendampingi si anak bahwa kalaupun dia dapat konsekuensinya, si orang tua akan tetap ada di situ gitu. Jadi dukungan itu bukan berarti dia selalu mengokekan suatu tindakan, tapi dia juga akan mendampingi si anak ketika si anak akan dapat konsekuensi. Nah, kalau buat saya beberapa kasus, tapi bukan yang seksual intercourse, self harm, betul-betul juga perilaku beresiko, itu beberapa remaja itu datang ke saya, itu mereka minta ke orang tuanya. Jadi kesadarannya datang dari anaknya. Jadi si anaknya yang minta ke orang tuanya, anak-anak SMA datang ke orang tuanya untuk minta tolong dibawa ke psikolog. Dengan alasan kalau ke sekolah itu seringkali takutnya bocor gitu. Jadi si anak sendiri dengan informasi yang banyak sekarang itu dia bisa tahu apa yang harus dia lakukan gitu. Nah, tugas orang tua dengan demikian adalah yang mendampingi gitu. Tetap kalau misalnya dulu dia pernah melakukan kesalahan, ya berarti sekarang gimana caranya saya mendampingi dia supaya dia belajar dari kesalahan tersebut gitu. Tapi itu seringkali susah dilakukan gitu. Nah, mungkin butuh dengan dukungan dari orang lain, salah satunya bisa dengan profesional tadi gitu. Tapi soalnya kalau salah-salahan nggak akan selesai, dan ini akan bisa jadi berulang ketika dewasa dianya melakukan hal yang sama kepada anaknya dan seterusnya. Jadi kita mau memutus kalau ada lingkaran yang itu.